Hai semuanya, apa kabar nih? Aku sekarang kembali menyapa kalian semua dalam program kesayangan kita bersama nih, Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan pasti aku nggak sendiri, aku juga bersama Ayunda Taya dan aku Ayu Rahmawati, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pembahasan kita hari ini tuh seru banget karena kan kita sering banget jadi duodora ya Kak. Bener. Keliling dunia, keliling Indonesia, menemui tempat-tempat wisatanya. Tapi kali ini kita akan berfokus untuk keliling kuliner-kuliner enak. Bener banget, jadi kalau misalkan ada teman milenial nih ya yang sekarang ini lagi mencoba program diet, mungkin ditahan dulu diet mulai besok. Setuju. Kita sama-sama mengeksplor apa aja sih kekayaan Indonesia di sektor kulinernya. Setuju banget. Tapi sebelum kita membahas soal kuliner-kuliner Indonesia yang banyak banget dari Sabang sampai Merauke, Yap. mungkin teman-teman ini belum tahu sebenarnya itu kuliner apa sih Kak? Apa sih sebenarnya kuliner itu? Mungkin juga kita tahu itu cuma makanan, tapi ya sebenarnya kalau menurut KBBI sendiri, kuliner itu merupakan kegiatan yang hubungannya erat dengan masak-memasak. Dan kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan berupa masakan yang terdiri dari lauk pauk, panganan, dan juga minuman. Yap, betul banget. Dan sejarah dari kuliner Indonesia ini taunya udah panjang banget, udah dari zaman dulu banget. Yes. Awalnya Indonesia ini kan memang dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Dan dari bumbu rempah-rempah inilah banyak masakan khas asli Indonesia yang tercipta. Dilansir dari situs unpad.ac.id, sejarah kuliner Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi menurut salah satu dosen dari Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Fadli Rahman, kuliner Indonesia ini nggak hanya bicara mengenai rasa aja. Wah, baru kalimat pertamanya udah dalam banget nih kayaknya penjelasannya. Jadi ada perjalanan sejarah yang bisa kita telusuri. Kuliner Indonesia ini nggak hanya ditentukan oleh unsur lokal aja, tetapi juga ada campur tangan dari budaya-budaya luar. Adapun sejumlah faktor yang melatar belakangi cita rasa kuliner di Indonesia itu ada banyak banget, karena setiap wilayah di Indonesia kan pasti membentuk potensi kulinernya masing-masing. Dan dari sinilah cita rasa kuliner di setiap wilayah di Indonesia ini memiliki karakternya masing-masing. Salah satu contohnya pada kebiasaan leluhur Sunda yang senang menyantap lalapan atau makan dedaunan muda, kemudian dimakan bersamaan dengan nasi dan juga sambal. Namun berbeda dengan wilayah yang lain seperti Jawa Timur dan juga Madura yang cenderung banyak menggunakan olahan-olahan daging. Nah, mungkin apa yang dimakan di wilayah-wilayah tertentu kayak tadi ya, Jawa Barat sama Jawa Timur itu beda karena mungkin hasil kekayaan alamnya juga beda. Nah, iya, ya setuju kan? banget. Dan pastinya kalau misalkan aku boleh bilang nih ya, aku mencoba untuk sangat objektif. Kalau misalkan ditanya makanan kesukaan aku tuh salah satunya dari negara mana, aku bakal bilang dari Indonesia. Bukan Setuju. karena aku orang Indonesia sih, tapi emang makanan Indonesia itu kaya banget dan rempahnya itu kayak melimpah banget ya. Jarang banget kita bisa nemuin makanan segurih di Indonesia. Ini di luar Bener. mecinnya ya, karena Yes. memang rempah banyak banget sih. Jadi aku bersyukur banget terlahir sebagai orang Indonesia. Bener, dan pastinya nih yang ngomongin rempah juga dan juga makanan-makanan Indonesia pasti erat kaitannya dengan sejarah Indonesia. Bahkan kalau ngomongin masalah kuliner, ini udah ada dan banyak banget disebutin dalam naskah kuno Nusantara. Dan pada naskah tersebut sebenarnya beberapa kuliner Nusantara ini udah ada sejak zaman ke-10 Masehi. Ada beberapa perbedaan nih antara dokumentasi kuliner Nusantara dengan kuliner dari budaya luar. Negara-negara dengan tradisi kuliner yang udah maju biasanya lebih didasarkan atas kuatnya tradisi untuk mencatat resep makanan itu kayak gimana. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, tradisi mencatat resep makanan itu nggak dilakukan oleh para leluhur kita dulu. Jadi naskah kuno itu hanya mencantumkan bahan-bahan panganannya apa aja. Dan resep kuliner tua juga tetap bertahan hingga sekarang karena kemampuan masyarakat Indonesia yang bisa melisankan resep yang mereka baca secara turun-temurun. Betul banget, karena kan dulu persepsi mengenai wanita itu kan biasanya bekerja di dapur kan Kak. Jadi pasti ibunya ini selalu mengajarkan anak-anak perempuannya ataupun mungkin belajar sama tetangganya atau sanak saudara.
Selain dari faktor geografis dan juga lokal, perkembangan kuliner Nusantara ini juga tahunya dipengaruhi oleh faktor luar juga. Munculnya pengaruh berbagai negara seperti Tionghoa, India, Arab, bahkan di benua Eropa, turut menjadikan cita rasa kuliner Nusantara ini menjadi jauh lebih beragam. Masuk pada era kolonial, banyak bermunculan berbagai jenis makanan yang sebelum masa kolonial ini belum ada. Dan pada era inilah menjadi era penentu lahirnya konsep makanan Indische-Keuken. Lalu pada pasca kemerdekaan Indonesia, konsep makanan Hindia Belanda ini berubah nama menjadi makanan Indonesia. Meski berubah nama, esensi atau jiwanya masih tetap sama. Konsep inilah yang kemudian menjadikan kuliner Indonesia tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis aja, tetapi juga menjadi simbol dari kebangsaan. Wah, keren banget pastinya, karena kan kita juga tahu ya dulu ini Indonesia sempat dijajah karena kekayaan rempah-rempahnya juga. Dan sekarang rempah-rempah itu juga terlihat masih sangat kaya yang tercermin dari berbagai macam makanan Indonesia. Terutama nih ya kalau misalkan aku bilang ya Tay, salah satu makanan yang menurut aku rich banget itu adalah dari Padang, ya nggak sih? Iya, atau mungkin karena memang restoran Padang ini terkenal banget, jadi kita udah familiar dengan rasa-rasanya. Padahal menurut aku kayak dari penjuru Indonesia masih banyak banget sih kayak yang kaya akan cita rasa. Dan uniknya juga nih ya, ini kadang-kadang berbagai daerah di Indonesia punya rempah-rempah khasnya sendiri yang cuma bisa tumbuh di daerah tersebut. Ini juga nih yang bikin kita semakin berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Jadi itu kekuatan Setuju kita banget. ya. Dan kalau kita mengunjungi tempatnya, kita akan jauh lebih enak ya ketika merasakan makanannya. Pertama mungkin karena rempahnya fresh, atau mungkin teknik pembuatannya itu spesial ya, nggak kayak yang ada di kota-kota lain. Bener banget, dan pastinya teknik-teknik tradisional itu tadi juga menambah kenikmatan dan kekusyukan makan kita ya. Mungkin kita harus berterima kasih pada nenek moyang kita karena telah menciptakan kuliner-kuliner legendaris Indonesia yang tentunya menarik banget untuk dibahas, tapi nggak akan kita bahas di segmen 1 ya Kak. Bener banget, kalau misalnya kalian belum terlalu lapar di segmen 1, aku yakin kalian akan lapar banget di segmen 2 karena kita akan ngasih rekomendasi makanan-makanan enak khas dari Indonesia. Jadi tetap pastikan kamu bersama kita berdua, pantengin terus items Informasi ke teman-teman milenial.